Bentar. Recording in progress ya. Kita di mata kuliah microcontroller ini, mungkin saya coba lihat dulu ya rekan-rekan yang ada di sini. Kalau di Prodi itu mengirimkan listnya itu kurang lebih katanya ada 50-an orang. Yang jadi masalah di mana tadi? Di presensi online itu ada 100-an lebih orang. Saya bingung ini, yang benar yang mana? Tidak masalah ya kalau misalkan ternyata hanya 50 orang, tapi oleh Prodi itu di sana entah mungkin ada yang ketindih atau ketumpang atau ke double namanya di situ. Nanti tidak masalah. Yang pertama presensi sudah saya buka. Kalau yang penasaran mau gatal ingin presensi, silakan presensi dulu ya. Baik, kita coba sapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir di sini, walaupun sebagian besar tidak memperlihatkan kameranya. Ya, saya tidak bisa memaksa. Kadang-kadang kalau misalkan ada yang berada di posisi sinyalnya sinyalnya kurang bagus, ya seperti itulah jadinya. Jadi saya juga sudah terbiasa 2 tahun terakhir itu mengajar dan berbicara sendiri di sini seperti orang aneh ya. Jadi tidak ada temannya, tidak ada, kecuali mungkin malaikat dan makhluk lain yang ada di ruangan sini yang menemani ini. Selain peralatan, sini ada peralatan band, ada peralatan sound system lain-lain juga. Ada bendera wisuda juga di sini. Jadi di ruang sini ada ruang studio, tapi dibuat juga untuk sebagai gudang. Makanya saya katakan saya seperti orang aneh aja kalau kadang-kadang ngajar itu berbicara di sini sendirian ya. Tapi karena sudah terbiasa ya, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Nah itu kan ada juga yang kebetulan mungkin kamera laptop yang rusak atau mungkin mikrofonnya yang tidak bisa connect. Jadi saya tidak mau memaksa harus selalu menghidupkan kamera ya. Tapi kalau misalkan bisa ya tidak masalah. Nah, mungkin sementara ini masih belum batuk saya. Kalau nanti sudah mulai batuk, saya mohon izin untuk menggunakan masker. Karena udara di luar ini kadang-kadang, sementara ini ya, beberapa waktu terakhir, itu membuat saya jadi batuk. Saya lupa lagi meletakkan ini. Gimana tadi saya meletakkannya? Maskernya ada. Baik. Sudah mulai batuk. Baik, hari ini tanggal 1 Maret atau kalau di bulan Arabnya tanggal 28 Rajab ya, tahun 1443 Hijriah. Ini tanggal 1 Maret 2022. Ada berapa orang nih? 47 kurang 2 berarti 45 orang yang sudah hadir mahasiswanya. Kita coba sapa dulu ya. Kalau yang di layar saya ini ketutup oleh NIM-nya. Jadi saya coba sapa dari partisipannya ya. Ada yang bergabung satu. Baik, kita sapa dulu nih. Ada saya harus menggunakan masker. Sudah saatnya. Nanti kalau yang penasaran lihat muka saya yang keriput ini bisa minta tolong dibuka lagi maskernya. Sementara saya tutup dulu. Walaupun saya sendirian di sini. Yang pertama ada Septian Hidayat, Septian R. Hidayat, kemudian Herka, kemudian Raden Roro Paulin, kemudian Raha Pauzianur, M. Pauzal Azmi, Andi Ahmad Maulana, Muhammad Erwan Aziza, Muhammad Hafiz, kemudian Muhammad Erwan F. ya, Aziza, kemudian sudah Muhammad Hafiz, Muhammad Reski Saputra, Siti Nafisah. Wah, ini Nafisah ini seorang wali perempuan ya. Mungkin ada yang kalau misalkan penasaran cara aja nanti. Seorang wali dalam agama Islam yang ada wali itu perempuan namanya Sayyidatuna Nafisah. Makanya di sini diberi nama beliau ini namanya Siti Nafisah. Katanya orang Melayu itu repot menyebut Sayyidatuna, jadi disingkat jadi Siti, tidak masalah ya. Baik, kemudian ada Isnani Rahayu, Muhammad Fajar Maulana, Andi Muhammad Mukhlis, Abu Samad, kemudian Arfi Swandi, Ganang Dharma, M. Fahmi, Muhammad Juanda, Natasha, kemudian Ahmad Berahyani, Muhammad Badali, M. Rido, Riko Gimin, kemudian Muhammad Ahrija, Aditya Nurrahma, Martina Hawala, kemudian Muhammad Nur lagi, ada 2 ya Muhammad Nur.
Tia, yang mohon maaf, Tia Anggraini, Muhammad Abdurrahman ini ya, Muhammad Abdurrahman yang kebun kepotong. Dede Anggasta, ada satu lagi ini tidak ada namanya dan NIM-nya aja. Bahrul Ilmi, Ferry Caniago, kemudian Muhammad Zaini Reda, kemudian Ahmad Al Mustafa, Ahmad Rahmi Sadidi, M. Arif Irfani, Nurul Nabilah Arman, Wahidatus Sa'diyah, Muhammad Ilham, Nada Sabila, kemudian Nur Sejati, Ahmad Maulana, dan ini Ricky Gimin Tribut. Sudah tadi ya. Mungkin saya ke ada satu yang tidak ada namanya ini. NIM belakangnya 3557. Ya, tidak apa-apa ya. Baik, mungkin nanti saya tidak akan melakukan presentasi satu-satu lagi seperti ini ya, tapi nanti menyapa saja. Kebetulan kalau saya sapa ini nanti habis waktunya, karena ada yang login Zoom-nya belakangan, ada yang duluan gitu. Yang sekarang terlihat di layar saya yang membuka kamera ini ada Natasha kalau tidak salah. Apa kabar Natasha, dari mana Natasha? Dari Batu Licin, Bapak. Baik, terima kasih ya. Jauh ya dari Batu Licin. Kemudian kita sapa lagi karena ini Natasha dan si Muhammad. Siapa? Di saya tidak muncul. Baik. Baik, kita lanjut dulu aja ya. Sebentar ada yang ngechat nih. Wah, katanya sudah ada nama saya, namanya Rizwan Giri Setiaji. Baik, terima kasih ya sudah melengkapi namanya, karena saya belum juga menyapa dengan nama siapa, karena hanya ada NIM-nya saja. Mungkin kelupaan aja ya. Baik. Mungkin tadi ada yang bingung kenapa saya merecord, karena saya biasanya ini merekam ini, bahkan biasanya saya live streaming di channel YouTube saya untuk kemudian bisa dilihat kembali oleh rekan-rekan yang kebetulan mungkin masuknya di tengah Zoom meeting atau di akhir, atau bahkan kebetulan tidak berhadir gitu ya. Itu jadi bisa jadi bahan kalau misalkan tidak hadir itu kan materinya bisa dilihat lagi, bisa ditonton, bisa didengarkan lagi, bisa dipelajari lagi. Tapi karena tadi dadakan, ini seperti tahu bulat saja, jadi saya tidak bisa live streaming kan di YouTube karena persiapannya perlu ekstra. Jadi saya merekam saja dulu Zoom meetingnya ini. Nanti saya akan unggah ke sana insya Allah ya, sesuai dengan kelasnya. Jadi kelas 46, sekarang kelas 47. Oh, saya lupa ini. Saya harus share screen ya. Saya begini. Saya masuk ke Zoom lagi, share screen. Baik, ini adalah mata kuliah microcontroller. Nanti kita akan lihat apa saja yang akan kita bahas di sini ya sebelumnya. Jadi saya sudah membaca beberapa tadi nama dari rekan-rekan sekalian. Saya mungkin juga perlu memperkenalkan diri. Siapa saya, jangan sampai nanti rekan-rekan sekalian. Tadi saya buka masker. Sebenarnya saya biasanya kalau mengajar di online ini tidak pernah menggunakan masker, jarang ya. Tapi karena kondisinya lagi batuk, walaupun tidak ada makhluk lain yang sejenis manusia di ruangan sini, jadi tetap saya menggunakan masker ya. Kalau di Zoom sini ada rekan-rekan sekalian yang menemani ya. Yang pertama kita akan coba nanti lihat terkait dengan kontrak kuliah. Saya kira hampir semua mata kuliah itu di awal-awal seperti ini pasti membahas sedikit terkait dengan kontrak kuliah, bagaimana perkuliahan dan segala macam ya. Kemudian nanti pematerinya siapa. Mungkin sebagian besar belum tahu saya itu siapa, kapan lahirnya gitu ya, walaupun tidak terlalu penting. Kemudian punya channel di mana saja, apakah ada akun IG segala macamnya, nanti kita lihat ya. Kemudian nanti kita juga lihat terkait dengan gambaran kuliah yang gambaran materi lah kira-kira ya, apa yang kita bahas. Kemudian terkait dengan kontrak kuliah ini selama ini saya kira Anda sudah hafal semua ya, rekan-rekan sudah hafal semua si perkuliahan kita selama dari kapan ya? Maret 2020. Nah, berarti sekarang sudah hampir 2 tahun ya. Kami sudah bulan Maret. Tapi waktu itu bulan Maretnya pertengahan kalau tidak salah, atau minggu ketiga. Itu yang kita sudah sudah dilarang untuk pertemuan tatap muka secara luring atau secara offline. Tapi diminta untuk secara daring.
Nah, ini dia, ini sudah, bentar ya. Saya cari sesuatu. Jadi maklum nih kalau sudah berumur seperti ini. Kadang temannya, saya lupa nih benar. Iya. Pertemuan kita seperti biasa ya, ada 16 kali di rencana prodi, termasuk UTS dan UAS di dalamnya. Nanti sebenarnya saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian itu nanti, karena ini mata kuliah praktikum, sesekali atau beberapa kali nanti bisa datang ke kampus untuk praktikum gitu ya. Walaupun saya tidak bisa mengawasi secara langsung, nanti di kelas diatur sedemikian rupa sehingga satu modul nanti bisa dipakai sekaligus oleh dua rekan-rekan sekalian. Jadi bergantian nanti, disusun saja gitu ya. Nah, itu juga untuk membiasakan kita kalau ini sudah lama tidak ke kampus, sudah ke kampus walaupun praktikum sekali dua kali gitu ya, dua atau tiga kali. Biar nanti juga tidak hanya menerima materi secara teori saja, praktikumnya juga ada. Jadi kalau ditanya orang pun pernah praktikum tidak? Ada. Berapa kali? 3 kali misalnya. Ya sudah, alhamdulillah gitu. Daripada sama sekali tidak pernah praktikum. Nah, selama 2 tahun terakhir ini, baru semester kemarin saya mempersilahkan itu rekan mahasiswa itu, tapi tidak banyak karena yang kebetulan standby di Banjarmasin dan kebetulan tidak terlalu jauh dari kampus Sultan Adam sini. Kemudian mereka datang ke kampus, kemudian mereka praktikum beberapa kali gitu ya. 2 kali kalau tidak salah. Jadi sekali mereka, kemudian sekali lagi itu saya tidak ada. Sekali saya dampingi, sekali tidak saya dampingi. Nah, itu yang lumayan ya, tapi memang tidak semuanya karena rata-rata pada saat kondisi pandemi ini kan mereka di rumah atau di kampungnya masing-masing. Otomatis, jadi saya tidak bisa, walaupun sudah dipersilahkan untuk datang ke kampus, itu tidak bisa praktikum secara langsung karena posisinya tidak ada di Banjarmasin. Karena posisi saya sekarang ada di Banjarmasin. Mungkin sebagian dari rekan-rekan sekalian yang hadir di Zoom hari ini itu berasal dari kampus Banjarbaru ya. Ya. Nah, kalau Natasha ada kampus Banjarbaru, Banjarmasin. Kalau Ricky Gimin, terdaftarnya di kampus Banjarmasin, Pak. Banjarmasin? Iya, Pak. Ya, nah berarti nanti bisa ke sini ya kalau nanti penasaran. Jadi kita punya 9 modul kalau tidak salah ingat ini. Jadi nanti modul itu bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian untuk praktikum. Ini semester 4 ya. Ya, semester 4 ya. Kayaknya belum, dari sejak awal 2020 itu belum ada ke kampus ya, kecuali mungkin bayar SPP atau mungkin mengurus sesuatu. Tapi kalau kuliah itu sama sekali kayaknya belum ada ininya. Belum ada yang ke kampus ya. Sebentar, kita lanjut lagi. Nah, di pertemuan 16 kali ini nanti tidak hanya di Zoom meeting ya, karena kita juga diminta untuk nanti belajar secara mandiri dan materinya biasanya diunggah oleh si dosennya itu ke e-learning. Jadi nanti ada alamat LMS-nya, Learning Management System-nya, nanti di situ bisa diakses materinya. Nanti kalau misalkan ada tugas-tugas juga kadang-kadang bisa diberikan di situ. Tapi saya lebih suka memberikan tugas dan tugas itu dikirim lewat email karena lebih praktis gitu ya. Karena kadang-kadang kalau harus mengakses LMS itu bisa jadi pada saat kondisi internet Microcontroller bisa mengontrol apa saja gitu. Termasuk benda yang selain laptop, HP gitu bisa ya, Pak? Bisa. Jadi kalau yang saya gunakan dulu ya. Maaf ya, ya. Nanya. Ya, silakan. Terus, rice cooker itu apa punya microcontroller, Pak? Kan dia tahu kapan nasi masak atau enggak itu. Betul, bagus pertanyaannya.
Kalau mikrokontroler rice cooker yang model jadul ya, yang biasa itu tanpa ada display, ada timer segala macam, itu tanpa mikrokontroler. Jadi dia ada namanya termostat di dalamnya itu, di dalam si rice cookernya yang di bawah itu. Jadi dia kalau sudah mencapai panas tertentu, maka biasanya ya itu termostatnya akan mendorong si saklarnya untuk kemudian kembali ke posisi awal, posisi warming ya biasanya. Warming. Iya, warming ya, bukan warning. Warming itu menghangatkan. Biasanya kalau tombolnya kan hanya ada dua tuh posisinya, warming dan cooking, ya kan, dan atau cook gitu. Nah kalau itu kalau rice cooker yang biasa ya. Tapi kalau rice cooker sekarang yang saya lihat itu juga sudah ada yang bisa di setting, misalkan gini. Misalkan dia di setting untuk memasak bubur, maka nanti perlakuan dia terhadap pemanasnya itu berbeda dengan dia memasak nasi. Ada nanti yang juga misalkan dia pakai mode soft apa sih namanya, soft cooking. Atau juga dia bisa digunakan untuk memasak roti ya. Jadi dari adonan roti masukkan ke situ. Jadi tidak hanya nasi, bubur, tapi juga roti. Atau dia juga bisa disetting untuk memanaskan kuah, misalkan kuah sup atau kuah sayur-sayuran gitu ya. Nah itu dia. Jadi kalau yang rice cooker yang model jadul, model lama, model konvensional gitu, dia tidak menggunakan microcontroller. Tapi kalau yang model yang sekarang, yang kita bisa setting kapan hidupnya, kapan matinya, dia bisa memasak apa saja atau menghangatkan dari jam berapa sampai jam berapa, itu ada microcontroller. Nah, itu ya jawabannya ya, Fahmi ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, terima kasih sudah juga bertanya. Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya, karena waktu kita sudah habis. Nanti saya takut mengganggu jadwal kuliah rekan-rekan sekalian di jam berikutnya. Jadi saya mohon maaf kalau ada informasi atau kata-kata yang salah di kesempatan siang hari ini ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, disehatkan badan, bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.